Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Najwa Yulianti Munjana dengan NIM 123705007. Aku dari kelas C Teknik Informatika angkatan 2023 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini aku akan mendemonstrasikan game sederhana aku yaitu tentang game maja atau game labirin gitu. Nah, di sini tuh gamenya adalah sebagai tugas UTS dan tugas UAS atau tugas akhir di mata kuliah praktikum dasar pemrograman. Nah, di sini saya memakai text editor Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dulu gamenya, baru nanti akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Nah, di sini tuh ada huruf M itu sebagai manusia, O itu sebagai koin, V itu sebagai virus, K itu sebagai kunci, E itu sebagai pintu keluar. Nah, di sini tuh aturannya tuh manusia harus mengambil dulu koin terlebih dahulu, 3 koin ini, baru nanti mengambil kunci dan bisa ke pintu keluar. Kalau tidak mengambil kunci, manusia itu nggak bisa ke pintu keluar, malahan game over gitu. Nah, eh, ketika kita mengambil koin di sini tuh kita harus hati-hati karena ada huruf huruf V ini adalah sebagai huruf virus, sebagai virus gitu. Jadi ketika kita menginjak virus di sini tuh si permainan akan game over gitu. Nah, di sini tuh ada koin collector gitu. Nah, ini tuh sebagai ketika kita menginjak koin di sini tuh koin ini tuh akan bertambah menjadi satu dan eh, ketika kita menginjak koin kedua akan bertambah menjadi dua. Nah, di sini tuh ada pilih arah. Nah, pilih arah di sini tuh kita memakai huruf W. W itu sebagai ke atas, A itu sebagai ke kiri, S itu sebagai ke bawah, D itu sebagai ke kanan. Nah, langsung kita coba aja. Nah, di sini tuh ketika kita mengambil koin, di sini akan bertambah menjadi satu gitu. Kita ambil koin yang lain. Sorry itu Nah, di sini bertambah menjadi dua. Oh iya, tadi tuh aku lupa ngasih tahu kalau kita nginjek koin di sini akan ada tulisan Anda mengambil sebuah koin gitu. Nah, ini koin ketiga tambah menjadi 3. Nah, jangan lupa kita mengambil dulu kuncinya gitu untuk bisa keluar. Nah, di sini ketika kita mengambil kunci, sini ada Anda berhasil mengambil kunci. Jadi silakan jadi jalan keluar. Jadi setelah mengambil kunci, kita cari jalan cari jalan keluar atau pintu keluarnya gitu. Nah, ketika kita sudah mengambil kunci, kita cari jalan keluar. Di sini tuh kita akan berhasil untuk level satunya gitu. Nah, di sini ada tulisan selamat Anda berhasil membuka pintu keluar. Jadi game itu selesai gitu. Nah, gimana sih kalau kita menginjak virus gitu? Ketika kita menginjak virus, di sini tuh kita akan game over. Contohnya, nah, Anda menginjak virus game over. Nah, jadi ketika kita itu menginjak virus, di sini tuh akan game over gitu. Nah, gimana kalau kita tidak mengambil kunci, lupa mengambil kunci gitu? Sorry, salah. Nah, di sini tuh saya sengaja tidak mengambil kunci. Nah, di sini tuh bakal ada tulisan Anda belum memiliki kunci, Anda tidak bisa keluar. Ya, jadi kayak gitu gamenya tuh. Di sini udah aku udah ngejelasin game atau memperlihatkan hasil game saya. Di sini saya akan melihatkan codingan di GitHub saya dan sedikit menjelaskan isi GitHub saya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang codingan saya terlebih dahulu. Bentar, loading. Nah, di sini tuh ada untuk instalasi peta labirin. Nah, itu tuh kayak
tadi ini tuh sebagai peta labirinnya. Nah, di sini ada instalasi objek scanner untuk input pengguna. Di sini ada scanner Neo Scanner System In. Nah, ini tuh instalasi objek scanner gitu. Nah, kalau ini ada game start game itu untuk membuat objek game dan memulai permainan. Nah, di sini ada scanner close. Scanner close ini untuk menutup objek scanner setelah selesai menggunakannya. Nah, di sini ada class map. Class map ini untuk mewakili peta labirin. Jadi, class map ini tuh untuk mewakili peta labirinnya gitu. Nah, di sini ada untuk menampilkan keadaan terkini peta. Jadi ini tuh untuk menampilkan keadaan terkini petanya. Nah, di sini ada mendapatkan nilai sebuah sel pada baris dan kolom tertentu. Di sini ada untuk menetapkan nilai sebuah sel pada baris dan kolom tertentu. Di sini juga ada untuk mendapatkan jumlah baris pada peta. Nah, ini tuh untuk mendapatkan jumlah baris pada peta kan gini, get rows ini. Nah, di sini ada mendapatkan jumlah kolom pada peta. Nah, di sini juga ada untuk memeriksa apakah langkah ke sel tentu valid atau tidak gitu. Nah, di sini tadi ada class map dan di sini juga ada class player. Nah, di class player ini untuk mewakili pemain dalam permainan. Nah, di sini tuh ada public in get row. Di sini tuh untuk mendapatkan baris saat ini pemain. Jadi, untuk mendapatkan baris pemain gitu. Nah, di sini ada get cool untuk mendapatkan kolom saat ini pemain. Di sini ada get coin collection collected. Di sini tuh untuk mendapatkan jumlah koin yang dikumpulkan pemain. Di sini ada hash key untuk memeriksakan apakah pemain memiliki kunci atau tidak. Jadi tadi kalau kita tidak mengambil kunci, kita itu tidak bisa keluar gitu. Nah, di sini ada untuk menambah jumlah koin yang dikumpulkan pemain. Nah, di sini ada untuk menetapkan pemain memiliki kunci gitu. Nah, di sini ada kelas game. Kelas game ini untuk mewakili logika dan alur permainan. Nah, di sini ada untuk memulai looping permainan. Nah, ini. Nah, kalau ini tuh ada map primate. Ini tuh untuk menampilkan peta labirinnya gitu. Nah, di sini juga ada untuk menampilkan pesan dan menerima input dari pengguna. Jadi kayak ini koin yang dikumpulkan, pilih arah W atau A atau S atau D gitu. Nah, di sini juga untuk ada handle move. Handle move ini untuk mengubah posisi pemain berdasarkan input. Nah, di sini juga ada untuk memeriksa sel di lokasi pemain dan melakukan tindakan sesuai dengan isi sel. Nah, ini. Nah, ini juga ada untuk mendapatkan pemain di lokasi baru yang ini. Nah, ada juga untuk mengubah posisi pemain berdasarkan input gerakan. Jadi kayak tadi W itu ke atas, A itu ke kanan, A itu ke kiri gitu yang tadi. Nah, ini ada untuk if itu untuk memeriksa apakah gerakan valid dan memperbarui posisi pemain. Jadi yang ini. Nah, kalau yang ini tuh untuk menghapus pemain dari posisi sebelumnya. Nah, di sini tuh ada melakukan tindakan berdasarkan isi sel di lokasi pemain. Di sini player collection, di sini ada koin untuk menambahkan koin. Di sini ada untuk menghapus koin setelah diambil. Udah, mungkin ini yang terakhir di sini adalah untuk menghapus pemain setelah keluar gitu. Nah, jadi cukup sekian kalau misalkan codingannya mah sederhana. Nah, kita lanjut ke latar belakang dari game Maje ini apa sih gitu. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah memberikan wadah bagi saya untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah saya kembangkan selama proses pembelajaran. Dalam konteks ini, saat ini perkembangan teknologi dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Jadi, sebagai seorang mahasiswa, saya ingin berpartisipasi dalam upaya mengimplementasikan pelajaran yang sudah saya pelajari atau saya akan membuat sebuah permainan yang dapat bermanfaat dalam menggabungkan dunia pendidikan dan teknologi dalam proses pembelajaran anak-anak. Nah,
Jadi di sini tuh kan game Maje. Game Maje itu sama aja sebagai game labirin. Jadi labirin ini adalah permainan yang umumnya berupa jaringan jalan yang rumit dan berliku-liku. Biasanya labirin ini dibuat untuk tujuan hiburan dan merupakan teka-teki dengan banyak jalan buntu. Tujuan dari permainan ini baik, adalah bagi pemain untuk menemukan 3 koin, sorry, ini tuh harusnya 3 koin, dan menentukan kunci untuk pintu jalan keluar dengan catatan diberi waktu 2 menit untuk menyelesaikan misi tersebut dan harus melewati rintangan. Nah, selain sebagai sarana game hiburan, game ini juga memiliki unsur pendidikan yang sering disebut sebagai game edukasi gitu. Nah, di sini ada deskripsi teknologi informasi. Jadi, di sini tuh aku inikan sebagai dawai. Dawai itu orang. Jadi, adalah orang yang selalu menyukai tantangan. Dia selalu menyelesaikan labirin sebagai sampai bisa finish gitu. Tetapi sebelum sampai finish, dalam game Maji di sini, dawai harus melewati rintangan dulu, yaitu mengambil 3 koin, mengambil sebuah kunci untuk keluar dari labirin, tetapi nanti ada virus yang akan menghalangi ketika mengambil kunci ataupun koin. Jadi ketika kita mengambil kunci atau koin, si virus itu harusnya berjalan-jalan gitu. Jadi kita tuh jangan sampai terkena virus gitu. Nah, di sini game Maje itu yaitu game menyelesaikan atau mengatasi rintangan-rintangan dalam permainan Maje. Jadi, user harus menyelesaikan rintangan, yaitu pertama-tama kita bisa terlebih dahulu untuk mengumpulkan 3 koin, meskipun ada rintangan yang menghalangi ketika mengambil koin satu persatu. Jadi kita itu harus mengumpulkan 3 koin terlebih dahulu gitu. Jadi ketika koin terkumpul menjadi 3, harusnya ini tuh baru bisa mengambil kunci pintu keluar, dan lalu kita cari gitu pintu keluarnya di mana gitu. Nah, di sini ada branding. Di sini tuh ada nama merek game. Nah, nama merek gamenya tuh game Maje atau Maje Game menjadi kunci gitu. Di sini ada deskripsi target user usia 8 tahun ke atas atau anak-anak lah. Jadi terus ada seseorang yang ingin main game sambil belajar. Genrenya edukasi yang tadi saya jelaskan. Di sini ada user story. User story-nya di sini player akan jalan-jalan untuk mencari jalan mengambil koin, kunci, cari jalan keluar gitulah. Terus di sini tuh ada untuk mengambilkan koin. Player bisa melewati virus, player mengambil kunci, player memperhatikan waktu. Jadi seharusnya tuh di sini gamenya tuh harus uh, ada waktu gitu, di waktu 2 menitan gitu. Di sini ada struktur data, di sini ada desain interface-nya. Kayak di sini seharusnya game tuh berbentuk kayak gini. Nah, ini adalah level-levelnya. Jadi ketika kita menyelesaikan level 1 baru kita bisa ke level 2 gitu. Nah, ini tuh ketika kita eh memilih level 1 akan kayak gini. Selamat datang di game aja. Anda diberi waktu 2 menit gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, di sini ada flowchart dari algoritmanya. Sini ada game menerapkan prinsip-prinsip dasar pemrograman, yaitu variabel, data type, yang kayak gitu. Udah, mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian dari demo game YouTube saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak atau apapun itu. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.